Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya mendengarkan kultum tarawih di Musola Istiqomah RT8 Taji Juire Klaten, disampaikan oleh Bapak Samsul Marwan SI. Bersama kami Herbal Medica RT8 Taji Juire Klaten. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami untuk info-info menarik yang lainnya. Laksanakan sholat witir insyaallah, dan kita berharap sangat apa yang kita lakukan ini dengan segala pujian yang telah kita berikan kepada Allah menjadikan wasilah buat kita terus bertambahnya ilmu iman dan takwa kita, dan lebih utama lagi terus kita diberikan semangat untuk terus memacu diri kita dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ila Allah, dan tentunya berharap sangat atas umur kita yang tersisa ini, baik muda maupun yang tua, kita diberikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dari seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat kita akan mendapat syafaat yang akhir nanti. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirasakan maupun tidak, kita sudah mau di penghujung Ramadan. Nah, di penghujung Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita tidak tahu sudah turun atau belum, tapi pada hari ini kita mencoba, karena memang Lailatul Qadar ini ada dua hal utama yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, malam keberkahan. Dalamnya juga ada kesejahteraan. Keberkahannya itu tidak kepalang tanggung, Allah berikan kepada kita. Maknyuk semalam itu akan diberikan 83 tahun. Maknyuk. Halo? Maknyuk. Mertas maknyuk? Ya sebentar saja. Dikasih waktu cuma sebentar, hanya malam Lailatul Qadar itu kita dikasih keberkahan itu selama 83 tahun. Bayangkan. Seolah-olah ibadah maknyuk tadi itu nilainya 83 tahun. Kalau kita ibadah 83 tahun, kira-kira ada yang sanggup orang ada yang larang? Ada yang sanggup? Ada yang sudah 83 tahun sekarang ini, Bu? Ada? Tidak ada. 8,3 tahun banyak barangkali. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini memang Allah menyiapkan bagi mereka yang mau, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halo? Bagi yang mau. Jadi wenehi iki tak wenehi wong sapa sing gelem ju. Siapa yang mau menjemput? Bahasanya sama, sembako tadi di kelurahan itu kalau ada yang ngantarkan enggak ke rumah? Ada. Bersyukur kalau diantarkan itu. Berarti termasuk mulia sangat itu. Duduk di rumah diantarkan, oh, Bu, ini beras apa? Saya enggak tahu apa namanya. Kalau enggak ada berarti harus ke kelurahan. Bawa apa? Kupon. Nah, ini bawa KTP malah. Masya. Kakak. Enggak, cuman KTP tak. Fotokopinya. Alhamdulillah, saya enggak punya KTP Mas. Jadi tidak dapat. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, kalau kita ingin mendapatkan itu berarti kita harus jemput. Itulah judulnya hari ini, menjemput Lailatul Qadar. Jemput akan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, memang karena malam Lailatul Qadar kita harus. Nah, ini kata harus, Bu, ya. Banyak baca Quran. Yang pertama harus banyak baca Quran. Bagaimana kalau tidak bisa baca Quran? Yo hafalane wae lah kira-kira. Yang paling sithik itu kira-kira biasanya hafalane kulhu. Halo? Masa orang yang sing hafal kulhu? Ibu-ibu ada hafal kulhu nih, Bu? Nah, hafal iku wae wae ora apa-apa. Mergo paling pendek iku ayate. Mana sing pendek mana butuh ngetos, Bu? Cuma mong iki isine iku sing jadi masalah.
Mengapa sampai ada seorang imam itu rajin baca surah Al-Ikhlas ini, setiap mau apa ujungnya urat ikhlas. Sampai-sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah kabeh ujung-ujungnya surah Al-Ikhlas. Piye kuwi? Sampai-sampai Rasulullah mergo surah Al-Ikhlas iku dhewe itu kemuliaan ke Gusti Allah. Nah, ngoten niku lho. Jadi kita ingin mendapatkan kemuliaan, salah satunya kita berbanyak baca surah Al-Ikhlas kayak itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini tadi apa? Baca Quran. Yang tidak bisa baca Quran hafalannya opo wae kira Pak. Fatihah ping piro misalnya, Al-Ikhlas ping piro, iku Al-Kursi misalnya ayat kursi hafal, mergo hafal diwaca terus iku ora apa-apa. Iku wae maca. Lampine sabtang bebel-bebel ora apa-apa. Pokoknya ngungat turu kan angen-angen maca Ikhlas ora apa-apa. Pokoknya siapkan itu. Banyak baca Quran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak mohon ampunan. Karena kita pada pertemuan-pertemuan lalu sering bahkan Masya Allah nanti kita baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang karim pertama bisa hilang. Allahumma inna afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, sampai afun saja karimnya ditinggal bisa, karena itu kan dipotong karena ditambah karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu bersama-sama fa'fu annanya itu. Tapi kalau sendiri fa'fu anni. Kalau kita sendiri Allahumma inna afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri. Tapi kalau tadi nanya itu minta ampunkan dosa keluarga sendiri, monggo. Ya Allah ampunkanlah keluarga kami, saya, anak, istri, mungkin boleh monggo kalau mau dimasukkan. Karena mungkin mestinya pengennya dosa-dosa kita diampuni. Nah ini, jadi banyak berdoa itu. Ditambah zikir yang sering saya sampaikan. Baca la ilaha illallah, istighfar, kemudian jangan lupa Nabi Muhammad sholawat maksudnya. Nah 3 ini kita lakukan. Jadi doa dan zikir. Kemudian apa lagi? Nah ini kalau bisa sholat. Mangkoma mendirikan Ramadan ada sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Baru kita tadi lanjutkan dengan doa. Berarti jam berapa bangunnya? Ya pikir sendirilah. Mau jam 2 sampai nunggu asar. Kita tidurnya berarti jangan sampai bahasanya itu kemalaman. Mungkin jam 11 kalau bisa tidur begitu. Supaya bangunnya bisa jam 2:30 atau jam 2 bisa begitu, atau jam 3 tidak apa-apa. Karena kita habisnya sahur itu habisnya menjelang subuh, menjelang azan subuh. Berarti hampir jam 4.25. Iya, 4.24, 25. Di sini berapa? Jam 4 berapa? Subuh 4.24. Nah, berarti jam 4.20 kita sudah selesai. Artinya selesai sahurnya itu. Berarti masa 15 jam nggak selesai makan. Nah, berarti sampai jam 4 kita selesai zikir dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang lebih utama lagi. Iktikaf. Iktikaf. Di mana? Di masjid. Masjid itu di mana? Tempat sujud. Tempat sujud itu di mana? Ya, biasanya tempat ibadah, yaitu mungkin yang sebenarnya itu adalah masjid. Tapi di sini musola. Pas nggak kira-kira? Nah, iya, sama saja kalau kita mau musola. Musola juga tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Tempat sholat dengan sujud sama enggak? Nah, sama saja. Bedanya di masjid itu biasanya ada untuk sholat Jumat. Kalau di sini hanya sholat 5 waktu. Ya monggo persiapan. Ya ibu-ibu mau datang ke masjid monggo, bagus juga. Ya, tapi tadi syaratnya dari rumah harus pakai ruko. Ya nggak usah perebutan, nggak apa-apa. Mau kalau jamaah istrinya Rasulullah pakai kelambu. Ibu bawa kelambu nanti malah bingung semua nanti. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sedekah. Sedekahnya kalau bisa ditingkatkan. Kalau selama ini 1000 tambah 100 tidak apa-apa. Kalau selama ini 500 tambah 100 lagi 600 tidak apa-apa. Artinya ada peningkatan
kuantitas. 1.000 jadi 2.000. Kalau kemarin ada yang biasanya mungkin 100.000 tambah 10.000 tidak apa-apa, tambah 1.000 malah tidak apa-apa. Halo? Kok ngomong? Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang mau jemput apa enggak itu terserah. Kita disuruh jemput. Nah, jemputnya tadi monggo. Kalau mau jemput berarti siap-siap. Berarti kita menyiapkan diri untuk berapa tadi syaratnya? Halo, yang pertama apa tadi? Kedua zikir. Ketiga halo? Ya, ikam. Terus sedekah. 4 cuma ada banyak. Mau ditambah lagi enggak apa-apa. Yang lain tapi terserah. Mau apa di sisanya itu tunggu. Tapi yang utamanya ini, yang utamanya. Nah, kalau kita lakukan ini, insya Allah semangat terakhir ini, insya Allah siapkan. Allah berikan itu kepada kita. Nah, wujud pemberian itu memang tidak seperti langsung, karena kalau kita tadi beras itu langsung ada wujudnya. Wujudnya di mana? Nanti setelah Ramadan kelihatan. Orangnya itu semangat melakukan kebaikan, itulah kuncinya. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, pokoknya rajin melaksanakan kebaikan. Karena memang balasan Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu adalah termasuk kebaikan, akan dibalas oleh Allah kebaikan. Allah balas kebaikan itu, subhanallah. Ketika kita rajin beribadah, berarti kita Allah siapkan apa? Lalu Allah siapkan apa? Surganya. Yang nggak mau surga antum? Tidak ada. Kita mau surga semua. Monggo kita siapkan diri kita. Hanya ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat barokah kehidupan kita dan kita terus dimudahkan, tambah semangat kita di dalam melaksanakan akhir Ramadan ini sehingga Allah tetapkan kita termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadar. Dan seandainya kita dipanggil malam hari ini pun siap dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Lebih dan kurang sama Allah bisa kita tutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.